Konflik dapat berupa perselisihan, ketegangan, atau munculnya kesulitan lain antara dua pihak. Pandangan terhadap konflik. Yang pertama, bermanfaat atau fungsional adalah konfrontasi antar kelompok yang mempertinggi dan menguntungkan hasil kerja organisasi. Yang kedua, mengganggu atau disfungsional adalah konfrontasi atau interaksi apapun yang timbul antara kelompok-kelompok yang merintangi tujuan dalam berorganisasi. Gaya tanggapan. Yang pertama, gaya menghindar. Kedua, gaya mengakomodasi. Ketiga, gaya menang atau kalah. Keempat, gaya kompromi. Kelima, gaya penyelesaian masalah. Akibat positif dari sebuah konflik. 1. Membuat dinamika suatu kelompok lebih menarik. 2. Dapat menyadarkan dan menolong seseorang untuk merubah suatu perilaku menjadi lebih baik. 3. Konflik yang disebabkan oleh perbedaan pendapat dapat membimbing ke arah pengambilan keputusan yang lebih matang dan berkualitas. 4. Dapat meningkatkan pemahaman terhadap diri kita melalui suatu umpan balik dari interaksi yang terjadi. 5. Dapat melatih kita untuk asertif. Akibat negatif dari sebuah konflik. Yang pertama, suasana kerja menjadi tidak nyaman. 2. Sikap apatis, demotivasi, stres, dan frustasi bagi pihak yang berkonflik. 3. Semakin mempertajam dan memperluas konflik. 4. Menimbulkan konflik baru. 5. Terjadi aksi fisik seperti perkelahian, penyerangan, atau perusakan. 6. Kerjasama terganggu dan melemah. 7. Mengganggu pencapaian hasil kerja dan tujuan organisasi. Isyarat konflik, yaitu anggota memberikan komentar dan saran dengan penuh emosi. Anggota menyerang gagasan orang lain sebelum gagasan tersebut diselesaikan. Anggota saling menuduh bahwa mereka tidak memahami masalah yang sebenarnya. Anggota saling menyerang secara langsung pada pribadinya. Para pemimpin seharusnya melakukan deteksi dini terhadap gejala-gejala konflik sebelum konflik meletus hebat. Penyelesaian konflik menurut Richard antara lain mengakui adanya konflik, mengidentifikasi konflik yang sebenarnya, mendengar semua pendapat dari semua sudut pandang, bersama-sama mengkaji cara untuk menyelesaikan, dapatkan kesempatan dan tanggung jawab untuk menemukan solusi, jadwalkan sesi tindak lanjut untuk mengkaji solusi. Penyelesaian konflik menurut Gibson antara lain pemecahan masalah, tujuan tingkat tinggi, perluasan sumber, menghindari konflik, melicinkan konflik, kompromi, perintah dari yang berwenang, merubah variabel manusiawi, merubah variabel struktural, mengidentifikasi musuh bersama. Kesimpulan yaitu konflik merupakan masalah yang sering terjadi dan sulit dielakkan dalam suatu organisasi, baik antar individu maupun kelompok. Bagaimanapun jenis konflik harus dihilangkan karena pada akhirnya baik konflik yang mengganggu atau yang bermanfaat akan membawa kekacauan dan merintangi pencapaian tujuan organisasi.